Oke, kita lanjut. Ini udah mau malam ya. Dan kita akan kemana sekarang? 네, you see. So beautiful. Oh, yeah, yeah. Tonight, Wow. so beautiful. Oh, wow, yes, it's beautiful. Yeah, Look. tonight. Wow. Oh, wow, wow, look. Gosh. Ah. What? So beautiful. Lihat guys. Aku nggak tahu di Vietnam ada yang kayak gini. Hey, Hen. Hi. No jauh-jauh lah. No Okay. jauh-jauh lah. We Okay. close. Hmm. Lihat keren banget ya guys. Sementara Harisky upload video Vietnam konten ketiga yang viral. Pasti Kinoy nonton film itu. Maka pagi harinya Kinoy menyanyikan lagu ini di TikTok pribadinya. Tampak saat lagu ini dibawakan begitu diresapi. Kemudian dia tertidur lelap dan saat bangun dilanjutkan kembali. Apakah Haris tahu? Menyanyikan lagu ini, terus-terusan berulang-ulang, akhirnya Kinoy tertidur kelelahan. Saat bangun dia melanjutkan lagi lagunya. Apakah Kinoy sedang latihan akting karena melihat film yang dibuat Harisky? Tentu saja netizen yang mengikuti perkembangan Kinoy, Queenie dan Harisky begitu merasakan apa yang mereka rasakan seperti di film ini. Ucapan adalah doa, dan sepertinya doa itu akan menjadi kenyataan di tempat ini. Okay. Oke. Wah, keren banget guys ini. Why? Aduh, ayah, why? Benar deh. What the? Oh, is that a mosque? Itu kayak Masjid Al-Aqsa, cuy. What the? Wah, guys, lihat ini. Oh, let's go. Where are we? Oh, ini di mana guys? Ini di mana cuy? I'm literally lost right now. Ini kita di mana guys? Kita nyasar lihat. Tentu saja akting Queenie sangat total. Karena tahu dari awal bahwa Harisky itu YouTuber terkenal. Dalam perkenalannya di TikTok mengaku Queenie adalah penggemar kecil saat itu Harisky merasa tersanjung. Tanda rindu ke Haris, maka Queenie menyanyikan lagu Betikut ini di TikTok. Ah, ini tempat apa cuy? Oi. What the? You see, here. Yes. Disinilah kita bisa menyaksikan adu akting antara Queenie dan Harisky yang membuat netizen yang baper banyak berkomentar pro dan kontra, di antaranya menyarankan jangan sia-siakan Queenie demi konten ini karena kasihan melihat ketulusan Queenie. Di sini kita masih bisa bercanda dan tertawa sebelum nanti malapetaka itu tiba. You know scared? No. Really? Yeah. Anjay. No, this. Why? Ayo, let's go aja bentar yuk. Bentar. Guys, ini bener-bener horor.
Soalnya anjay ini No, bener. no, 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 no. It's okay. I'm here. Okay? No. Tampaknya akting di adegan ini yang membuat Queenie susah melupakannya hingga saat ini rutin menyanyikan lagu cinta di TikTok. Selalu memanggil nama Udin. Harris adalah nama lain dari Udin Petrov. Okay, but no go here. Yeah. Ini lihat serem banget cuy. Yung, oh, wait. No, 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 no. No. Pada awal upload film edisi 1 dan edisi 2, Queenie sering membawakan lagu cinta berbahasa Vietnam. Tapi di saat upload film edisi ketiga yang ini, dengan tema tersesat lagu cinta berbahasa Indonesia begitu sempurna dia bawakan penuh perasaan cinta. Apakah lagu-lagu ini sengaja demi konten juga? Diduga banyak netizen yang terharu dan cemburu kepada Harriske dan Queenie. Terutama saat kita membaca luapan perasaan mereka di ruang komentar YouTube. Kita ambil cuplikan komentar mereka itu di sini. Mari kita simak apa komentar mereka yang dituliskan itu. Ada yang menukik dan kritik pedas. Jangan demi konten kalian lakukan ini Harriske. Kasihan wanita ini. Tampaknya Queenie benar-benar pakai perasaan. Komentar lainnya ada yang meminta agar pasangan ini untuk segera menikah saja. Kok begitu? Ada dugaan lagu yang dibawakan Queenie dan Kinoy di TikTok menjelang film edisi 1 dan edisi 2 adalah bagian dari strategi promosi untuk menciptakan rasa haru. Apalagi Queenie menyanyikan lagu berbahasa Indonesia saat film edisi 3 diupload ke YouTube. Film edisi ketiga ini viral di akhir minggu malam Senin, begitu film diupload. Langsung diserbu netizen penggemar TikTok Queenie tertuju ke YouTube. Karena Queenie selalu woro-woro menunjukkan film itu di HP milik pribadinya. Terbukti meledak. Hal ini diuji lewat PK dengan orang asing di TikTok. Senin sore, rasa rindu mereka tumpahkan lewat PK dengan TikToker luar negeri yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Walau Harris dan Queenie sempat menang 2 kali, akhirnya mengalami kekalahan dengan skor 3-2. Karena Harris mengaku lelah dan lapar. Ada kritik pedas dari netizen yang bunyinya sangat menohok. Admin tidak tega membacanya. Tampaknya netizen ini terbawa perasaan. Dia merasa kasihan kepada Queenie. Karena kita tahu budaya Vietnam yang komunis sangat berbeda dengan budaya Indonesia sebagai berikut. Ada 2 kesulitan yang dihadapi Muslim di Vietnam, terutama ibu kota Hanoi. Pertama, mengubur jenazah Muslim. Pemerintah daerah Hanoi tidak mengizinkan adanya kuburan Muslim di wilayah ibu kota tersebut. Kesulitan kedua adalah belajar agama Islam. Makanya lewat TikTok adalah solusi kekinian. Ingin sekali membantu penyebaran dakwah di Vietnam dengan membangun masjid yang terintegrasi dengan sekolah dan kuburan. Tentu saja hal ini akan jadi pertimbangan Harriske dalam menentukan langkahnya. Apakah kisah cinta ini akan berakhir seperti kisah gagalnya Sang Kuryang? Atau dilanjut membuat biro perjalanan wisata religi dan makanan halal menggunakan nama mereka yang viral saat ini? Gila. Ini gimana cuy? Yes or no? Anjay nggak tutup. Adegan film seperti ini sangat cocok untuk promosi tempat wisata di Vietnam. Apalagi Vietnam sangat kaya dengan lokasi tempat wisata alam yang menakjubkan. Jauh 31 km di bawah tanah. Gua-gua yang menganga di sini benar-benar spektakuler, salah satunya Gua Tulan. Wisata paling populer lainnya adalah ke Gua Phong Nha, di bagian dalamnya dapat diakses dengan perahu. Apakah saat Queenie ke Bali akan digunakan untuk promosi tempat wisata unik di Indonesia? Ingat penipuan terhadap wisatawan dari hotel hingga kendaraan online dan makanan dari bahan daging anjing dan babi. Tentu saja kita perlu bantuan Queenie dan Kinoy untuk mengatasinya. Mungkin Harriske bisa membuka bisnis baru dengan mereka. Pengalaman pahit tentang penipuan terhadap wisatawan di Vietnam hendaknya harus dihindari di Indonesia. Demikianlah reaction kisah petualangan mereka berdua. Supaya kembali bugar, mari kita kembali ke awal cerita sebelum kita istirahat sebagai berikut. Inilah adegan promosi wisata Vietnam yang paling ketara yang layak diapresiasi. Wow, aduh nggak kelihatan Tuh lihat. No see. No see, right? And
Sana En. Mantap nyo. Wuh. Dia juga sebenarnya belum pernah kesini guys. Katanya ini pertama kali dan dia ngajak aku gitu. Jadi ya udah happy. Kita happy. Dibanding dua video sebelumnya, video ketiga ini sangat menarik karena pengambilan gambar dan musiknya seperti di film layar lebar. Jika dilombakan mungkin ini termasuk karya terbaik. Alur ceritanya seperti skenario sinetron televisi. Pokoknya Haris Kui akan menjadi pecontohan film nasional. Sayangnya komentar netizen banyak yang fokus ke bibir Queenie yang membengkak. Tuduhan miring tertuju ke Haris Kai. Bengkaknya bibir Weni langsung dikomentari oleh mereka di TikTok saat live bersama. Tampaknya sengaja mereka membuat acara itu di TikTok karena tuduhan sangat miring. Menganggap Haris terlalu galai, hingga Queenie bibirnya setebal itu. Padahal di video ini sudah dibahas, hal ini akibat alergi sambar yang disantap di hari kunjungan wisata malam sebelumnya bersama Kinoi. Mengapa netizen begitu cemburu ke Haris Kui? Pengadilan. Wajar jika diizinkan untuk syuting di lokasi ini dengan prosedur khusus. Tentu saja itu hanya praduga dan bisa jadi kenyataan. Jika ini tidak benar, anggap saja ini inspirasi buat Haris Kui. Caranya bagaimana? Caranya itu membuat proposal dengan pengantar dari Dinas Pendidikan atau dari Menteri Pendidikan. Mungkin melalui Dinas Pariwisata di Indonesia. Alternatifnya sangat banyak. Cukup Haris Kui menunjukkan contoh karya Haris Kui yang ada di Bilibili dan YouTube Web atau pemberitaan di Eropa, tidak menutup kemungkinan Haris akan ditawari menjabat posisi penting di kementerian. Karena ini penemuan. Cukup tunjukkan aja ini karya Haris Kui waktu jadi bahan pemberitaan di televisi Eropa. Tunjukkan pakai surat. Saran ini lebih berpeluang untuk Haris Kui untuk mendapatkan sponsor tambahan menjelang kunjungan Queenie ke Bali. Tentang hal ini, sebaiknya ditangani oleh manajemen khusus agar Haris fokus ke karya yang akan dibuat saja, karena netizen sangat menunggunya. Itu akan dibuatkan rekomendasi untuk menembus tempat wisata mana saja. Ada kemungkinan Haris bukan lagi menunggu dua singa di TikTok, tetapi nanti dibiayai oleh pemerintah negara Indonesia, bahkan negara Vietnam. Kenapa? Karena viralnya internasional, apalagi kalau Haris di situ mempergunakan bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Seperti biasa di konten-konten sebelumnya kan seperti itu, makanya tembus ke Eropa dan Asia, bahkan di negara Cina itu kan tidak ada YouTube ya di Tiongkok itu. Nah, ternyata bisa dipindahkan ke aplikasi mereka. Tunjukkan video Haris Kui yang ada di Tiongkok dengan pemilik akunnya orang lain itu. Ingat penemu aplikasi Gojek itu, kini jadi Menteri Pendidikan bukan? Haris Kui sebaiknya segera berbagi tugas saja, karena netizen sudah tidak sabar menunggu kunjungan Queenie ke Bali. Disarankan, yang menentukan lokasi wisata Indonesia itu Haris Kui, agar sesuai dengan skenario dan kepentingan wisata Indonesia. Satu di antaranya. Seharusnya Haris itu mendapatkan dukungan sponsor dari pengelola wisata ini jika penontonnya kelak masuk peringkat 01 lagi di YouTube. Mengapa saya menduga ada kerjasama antara Haris dengan pengelola wisata tersebut jika ini benar? Karena di situ kok tempat wisata angker, tidak ada pengunjungnya, sepi sekali. Padahal pada saat Haris Kui datang dengan Queenie kan ramainya seperti ini, dan pada saat Haris bilang kok sepi sekali, hanya kita berdua di lokasi ini, tampak di layar ada bayang-bayang di antara kabut yang pekat itu. Saya sering berada di gunung berkabut, walau banyak orang, tetapi terasa sepi. Semuanya itu memang sepi. Kayaknya kan mustahil kalau di tempat wisata tidak ada pemberitahuan bahwa lokasi ini akan ditutup pada jam sekian dan dimulai jam sekian. Itu biasa. Tapi Haris kan di situ berkata, kok tidak ada suara pemberitahuan gitu. Apakah saya tidak dengar? Apakah itu trik Haris atau memang realitanya seperti itu? Tetapi
ini suatu skenario paling bagus kalau memang itu berada di dalam sebuah skenario. Jika itu memang benar-benar terjadi seperti itu, ya luar biasa. Harris pandai membuat film dokumenter yang seolah-olah sesuai dengan skenario yang dibuat sebelumnya. Seperti Queenie tiba-tiba tertidur di tempat duduk. Saya ingin tidur di sini, sambil menunjuk ruangan, saya akan tidur di sini. Dan ternyata ujung-ujungnya hampir jadi kenyataan. Skenario seperti ini menjelang Queenie ke Indonesia hendaknya disesuaikan dengan gagasan Harris Kui untuk syuting film kondisi Indonesia berakam. Tempat berkabut bisa ke Tangkuban Perahu atau Bromo. Jika ingin ke Pantai Yogyakarta, sebaiknya mengajak Papa Klinik sponsor Harris ke Vietnam. Supaya Harris tahu saja, netizen juga sangat rindu Papa Klinik Yogyakarta, karena ulahnya Queenie yang siaran langsung di TikTok, saat itu berbicara soal janji Papa Klinik, jika Queenie menikah dengan Harris Kui, sepertinya sangat cocok dijadikan temannya. Tema janji Papa Klinik dari Yogyakarta, tampaknya menarik, jika syutingnya di lokasi Yogyakarta yang ada Gunung Merapi, ada Nyi Roro Kidul, dan wisata keraton, yang pernah punya dokumen hubungan bilateral dengan pemerintahan Turki di zaman sebelum kemerdekaan, atau tema tentang rumah Mbah Marijan. Supaya tembus pasar Eropa, libatkan pula para turis asing dengan bahasa mereka. Itu kan boleh dikatakan bili-bili saja itu dari YouTube kan sudah pindah ke sana, nggak tahu siapa yang memindahkan gitu kan. Sampai kaget kan Harris. Nah, tunjukkan apakah mau ke Hong Kong, apakah mau ke RRC, tunjukkan ini adalah karya Harris dan saya akan membuat seperti ini. Mungkin Harris bisa mengajukan proposal untuk syuting film di Benteng Cina atau di Piramida Mesir, lagi-lagi melalui prosedur Menteri Pariwisata atau Menteri Pendidikan. Buat saja proposal, tapi admin menyarankan agar proposal dikirim ke pengelola wisata dalam negeri dulu, misalnya Gunung Bromo. Di lokasi ini rebut tawar, kalau memang oke, pasang tarif di situ. Salah satu contoh di antaranya, ya orang tua mah memberikan gambaran saja, Riz. Mudah-mudahan jadi kenyataan, nanti akan ditiru sama generasi muda atau para YouTuber lainnya. Selamat berjuang, Riz. Maaf Harris Kui, admin mau mengomentari suasana sepi di video ini dulu ya. Kabut sudah turun kan? Ini tampak suasananya seperti sepi, padahal ramai. Tapi, karena di awal Queenie bilang Harris Kui datang terlambat, mungkin ini jadi alasan untuk membuat film dengan tema tersesat. Aku nggak tahu di Vietnam ada yang kayak gini. Hey Ann, no jauh-jauh lah, no jauh-jauh lah. We close. Lihat keren banget ya guys. Mungkin cerita tentang tragedi di Padalarang jangan diangkat ke permukaan, sebab bisa merusak citra pariwisata Indonesia. Mungkin kereta api cepat, kereta api listrik Bandung-Jakarta layak diangkat ke film Harris Kui dengan tema mengenang konferensi Asia Afrika di Bandung dan Bandung saat ini. Di Rumah Hantu, Malang, saat itu para petugasnya sudah pada pulang semua. Coba kita tonton dulu ya. Biar wisata Indonesia juga laku. Ini berada di bangunan di pinggir tebing, lihat saja ini sosok hantu, sosok kuntilanak, dan sosok genderuwo. Suasananya sepi tanpa ada pengelola, padahal bangunannya ada di hutan. Benda ini memiliki suara seret dan bergerak-gerak. Jika Harris Kui terjebak di Vietnam karena tempat wisatanya telah ditutup saat Harris masih di dalam lokasi itu, hal ini terjadi juga di Indonesia seperti saat admin berada di lokasi rumah hantu ini. Pembuatan konten tentang wisata di Indonesia adalah perjuangan mengangkat perekonomian nasional. Wisata apapun akan menarik jika ada tim publikasi dan pemasaran.
Untungnya kami berada di lokasi ini, ada 3 orang, gerbang keluar lokasi tidak dikunci, namun hanya ditutup saja, dan mereka yang bertugas jaga, semuanya pulang ke rumahnya tanpa memeriksa tentang adanya pengunjung yang terjebak di ruangan hantu ini. Oke, ini adalah wisata berupa bangunan angker dengan penghuninya berupa pocong, tengkorak, Ini semua genderewo, adalah sebuah candaan, iprit, tapi hantu, ucapan kuntilanak, adalah doa, dan uka, sepertinya doa uka, itu dan akan sejenisnya. menjadi kenyataan di Jadi, tempat jika ini. lokasi wisata seluas tempat di Vietnam yang dikunjungi Haris bisa terjadi sepi dan gerbang sudah ditutup. Hal demikian bisa terjadi dimanapun juga. Untuk Haris Kui, bisa jadi konten menarik, tapi bagi sebagian orang, bisa trauma. Halo, ayah why budak teh. What the? Oh, is that a mosque? Itu kayak Masjid Al-Aqsa, cuy. Apa tuh? What the? Wah, guys, lihat ini. Wow, let's go. Let's go. Where are we? Where are we? Oh, ini di mana, guys? Ini di mana, cuy? I'm literally lost right now. Ini kita di mana, guys? Kita nyasar, lihat. Gak ada siapa-siapa, cuy. Oh my gosh. What the heck? What is this? Ini tempat apa, cuy? Oh my gosh. Ini tempat apa? Bukankah semuanya itu berasal dari mimpi, Riz? Mimpi yang pertama sudah ditayangkan di channel YouTube Waglo tentang Biro Perjalanan Vietnam Indonesia. Untuk makanan halal, misalkan di situ kueni halal. Atau untuk tempat-tempat wisata yang layak dimasuki oleh orang-orang Muslim, mungkin di situ namanya Kinoi wisata atau travel ya, Kinoi travel, karena Kinoi dengan kueni kan sudah punya link. Biarkan kalau mereka itu nanti menjadi pemandu wisata di daerah Vietnam itu, mereka itu yang bekerja. Haris cukup pengendali saja, pemilik perusahaan gitu misalkan, Riz. Bentar. Guys, ini bener-bener horor. Soalnya anjay, ini bener. No. It's okay. I'm here. Okay. Ini adalah tempat terlarang, guys. Oh my god. No. Hey. Harris. Oh, This- no. Yes. No video. No. No No video. people. No go. This. Video this okay, but no go here. Ini lihat, serem banget, cuy. You Oh wait. No. No. Ayo. Astagfirullah. Ayo, kadakuan ulang. No, tahu. Astagfirullah. Setelah adegan ini, saya anggap berhasil. Wajar jika ditinggal rombongan karena asyik membuat skenario. Coba dibaca di ruang komentar Waglo Gupuk Apung tentang Biro Perjalanan Wisata Islami Kinoi Halal atau Kueni Halal. Di situ ada yang berkomentar, dia bilang begini, saya itu kebetulan senang jalan-jalan, kalau bisa secepatnya, katanya begitu. Tentang Biro Perjalanan Makanan Halal dengan Biro Perjalanan tempat-tempat wisata yang Islami. Karena tidak mungkin kan seperti Haris kemarin datang ke tempat diskotik sampai lari-lari, tidak betah sampai tutup telinga. Haram kata Haris kan bilang begitu. Nah, yang begitu-begitu itu Biro Perjalanannya beda lagi. Khusus untuk Islami bisa ditangani oleh Haris dengan kueni, diawali dengan itu saja. Banyak nanti, karena apa? Orang-orang Islam yang fanatik, yang menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh kan tidak mau meninggal di lokasi tempat maksiat. Maaf untuk yang lain jika tersinggung, ini ajaran Islam yang fanatik ya. Seandainya orang Islam itu meninggal dalam keadaan bersujud, walaupun di tempat wisata, bangga sekali, keluarganya juga merasa cemburunya luar biasa itu.
kalau ada orang meninggal sedang sholat atau sedang bersujud, apakah itu di tempat wisata, apakah itu di rumah, di masjid, tidak masalah. Pokoknya dia meninggal dalam keadaan sedang bersujud atau sedang sholat. Oleh sebab itu tempat-tempat wisata di sana itu kan harus ada makanan halal khusus, dan di situ ada musola makanan halal, musola makanan halal. Gimana ini? Ini we go there. Ini udah ditutup tempatnya cuy. Sir, where can we go back? I want to go home. Mình lại đi xuống dưới sao con? Mungkin nanti kerjasama dengan Koya nih. Begitu Riz. Nah, adegan film-film ini bisa dilanjutkan Riz. Đúng không? Dạ con. Go? Where? Where should we go? Đi. Here? Okay. What the heck? I'm not going, Win. Lihat udah ditutup cuy. Yap, gerbang ini sudah ditutup. Dari yang tadinya banyak orang seperti ini, hingga benar-benar tidak ada satu orang pun di sini. Bisa tuh. Gila. Ini gimana cuy? Demikianlah apresiasi karya Haris Kuye dan Poengeng yang layak mendapat acungan jempol. Mungkin episode ini paling bagus. Saya sendiri masih bingung, apakah ini hanya skenario atau memang realita? Kebingungan ini tandanya Haris Kuye dan Poengeng sukses.